Pernikahan Siti Nur Azimah Rajasa dan Audi Satria Wardana berlangsung hikmat dengan mengusung dua kebudayaan sekaligus, yaitu Sunda dan Palembang. Teguh Wisnu dan Shiren Sungkar jalani sesi foto prewedding dengan konsep underwater. Ayu Ting Ting bahagia, ayah dan ibunya kembali dengan selamat setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah haji. Lantas, apa yang membuat ayah Ayu doakan agar Ayu diberi kekuatan dan ketabahan? Dan tidak kalah bahagianya dengan apa yang tengah Teguh Wisnu dan Shiren Sungkar rasakan. Pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya bisa kembali merasakan kehangatan pelukan kedua orang tua tercinta setelah hampir 1 bulan lamanya Abdul Rojak dan Umi Kalsum berada di Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Itulah yang terlihat ketika pelantun tembang alamat palsu ini menjemput ibu dan ayahnya di Bandara Soekarno-Hatta Minggu kemarin. Walaupun tak ada sosok Angie dalam momen penyambutan ayah dan ibu Ayu kemarin, rupanya Ayu tetap bahagia bisa melihat kedua orang tuanya kembali dengan selamat. Ketemu lagi sama keluarga, anak-anak, bersyukur, bisa bersyukur aja. Senang lah pastinya, bersyukur, alhamdulillah. Ibu bisa udah sampai balik lagi ke Jakarta, ayah juga udah sampai, alhamdulillah gitu. Saya mah udah bersyukur deh, udah kembali ke tanah air selamat, sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan jadi haji dan haji yang mabrur itu aja. Alhamdulillah. Dah. Yang mau siap-siap lagi nih, mau ada acara lagi, acara ulang tahun TV. Jadi saya harus buru-buru, dari tadi udah teleponin aja. Pemirsa, sekarang saya pamit dulu ya, doain biar acara ini lancar. Jalan lancar sayang ya. Ayu mungkin tak bisa berlama-lama menikmati indahnya bercengkrama bersama kedua orang tua tercinta. Tapi hal itu tidak membuat Umi Kalsum dan Abdul Rojak lupa untuk memberikan oleh-oleh mereka. Dan tidak sedikit, jumlah koper yang mereka bawa rupanya belumlah semua. Masih ada 3 koper lagi yang terpaksa dikirim lewat kargo lantaran melebihi kapasitas bagasi pesawat. Dari sekian banyak oleh-oleh, Umi Kalsum dan Abdul Rojak membelikan Ayu Ting Ting sebuah boneka dan sajadah seharga Rp1.000.000. Kan dia lagi hamil, biar dia nyaman ibadahnya. Diri apa ada enggak? Tapi takut gagal mas, belanjaan banyak banget. Karena kan memang kita kan nggak boleh namanya melebihi koper berapa ya, jadi kita kargo di sana aja, gitu. Karena belanjaan udah. Waktu di Madinah kita udah belanja semua, jadi kita kargo 3 Terus banyak koper. saudara yang Saudara, kerabat kan, teman-teman ayah gitu, teman-teman ibu gitu. Jadi udahlah kita kargo aja. Pas di bandara ya, di Jeddah ya, Jeddah, mau pulang lihat masih ada uang real.
Masih ada sisa, udah deh. Ayah, Sayang bawa masih ada kemari. 2 real kalau itu ya di pas apa. Masih ada 2 realan ya gitu ya. Aduh. Pertemuan itu memang tidak hanya melibatkan penyidik dan Aki J saja. Di sana ada perwakilan dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan, Ahmad Dhani, dan kuasa hukumnya. Pertanyaannya, akankah ada pemeriksaan lanjutan terhadap Aki J setelah ini? Ataukah pertemuan pada hari Kamis lalu sudah cukup untuk melanjutkan kasus ini ke tahap berikutnya? Ya, pokoknya sudah diperiksa, ya udah beres semuanya. 21 pertandingan. Jam 20 sampai jam 23. Kita pelajari, nanti kalau memang ada kekurangan kita akan melakukan pemeriksaan. Kita lihat situasi dulu. Karena memang ini belum selesai. Nanti pemeriksaan itu kita juga melihat bagaimana yang kita dapatkan dari APJ. Kalau memang masih kurang akan memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Kalau kurang kan ini proses ya, bukan hanya sekali. Kalau kurang kan ada pemeriksaan sekali. Tapi dari pertemuan antara penyidik dengan Aki J yang santer disebut-sebut sebagai proses pemeriksaan, nyatanya ditanggapi berbeda oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Rikwanto. Menurutnya, kedatangan penyidik ke kediaman Ahmad Dhani Kamis lalu hanya sebatas melihat dan mengamati kondisi kesehatan Aki J saja. Dari sana disimpulkan bahwa kondisi kesehatan Aki J belum layak untuk menjalani pemeriksaan. Masih terbaring tempat tidur, punggungnya dengan pinggulnya. Operasinya masih menimbulkan rasa sakit dan belum pulih betul, sehingga dalam beberapa dialog di situ disimpulkan oleh penyidik belum layak untuk dilakukan pemeriksaan. Baru dialog aja, kan sambil mengamati si Aki J sendiri. Jika memang pertemuan Kamis lalu baru sebatas dialog dan belum bisa dikatakan sebagai proses pemeriksaan, kapan sesungguhnya ia akan diperiksa? Dan untuk menemukan jawaban tersebut, rencananya hari ini penyidik akan datang ke Rumah Sakit Pondok Indah dan bertemu dengan tim dokter yang menangani Aki J untuk mendapat kepastian tentang kondisi putra bungsu Ahmad Dhani tersebut. Rencananya hari Senin penyidik akan ke RSPI untuk meminta keterangan dari dokter yang merawat Aki J.
tentang kesehatan terakhir AKJ. Jadi kondisi kesehatannya akan sangat penting. menjadi momen penting di mana UU nomor 11 tahun 2012 itu akan disosialisasikan atau tidak. Nah, yang punya kepentingan itu bukan saya, yang punya kepentingan itu ya institusi-institusi terkait. Ya, saya rasa itu. Jadi ini di luar dari kepentingan Ahmad Dhani sebagai pribadi atau AQG. Sebenarnya yang paling kita inginkan ini prosedur kan ya, kalau memang polisi harus menjalankan kewajibannya, oke hari ini kan sudah dijalankan. Tetap bagaimanapun polisi harus berkembang ke spirit tadi, ke arah Undang-Undang 11 nomor 2012 tahun 2012 mengenai peradilan anak, di mana di situ ada pasal yang mengatakan diutamakan adalah diversi. Diversi itu apa? Penyelesaian secara keluargaan. Apabila terjadi penyelesaian secara keluargaan, maka naikin. Bandar, tapi beli melalui hand. Ini RD dan R. Dua orang ini selalu kalau mau pakai bersama, belinya lewat hand. Jadi mereka kita kembangkan melalui si hand sekarang pembeliannya dari mana. Nah, informasi awal adalah salah satu di antara mereka ini diinformasikan kepada kita dari masyarakat ada penyalahgunaan narkoba. Karena memang narkoba ini kita tidak mengenal batas wilayah hukum, lokus tembusnya bisa kemana saja. Kita tangkap dulu di daerah Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, dari hand kita dapat informasi bahwa barang yang kita sita sebanyak 0,05 gram sisa lintingan dan bahan sebanyak 5,1 gram ada milik RD yang katanya gitaris itu. Nah, terus dari R ya, ORS yang katanya gitaris itu. Si gitaris bilang ya itu barang dia. Berita soal penangkapan teman kita RS ya, RS itu memang beneran terjadi dari tanggal 8. Dari tanggal 8 dan sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Kita serahkan ke pihak kepolisian yang memang berwenang untuk menangani ini. Penangkapannya sih tanggal 7, cuman penahanannya mulai tanggal 8 Oktober.